Halo, ketemu lagi dengan terapis autisme. Saya adalah seorang pengajar, untuk anak berkebutuhan khusus. Untuk kompetensi lainnya, saya tidak memilikinya. Saya tidak memiliki kompetensi untuk terapi wicara, saya tidak memiliki kompetensi untuk fisioterapi, saya tidak memiliki kompetensi untuk, eee, okupasi gitu ya. Kompetensi saya ada di mengajar anak berkebutuhan khusus. Saya sudah mengajar, dari 2002 gitu ya, dan saya sarjana psikologi. Kompetensi saya ada di situ. Jadi, untuk hal-hal yang lebih teknikal gitu ya, yang memerlukan, eee, profesional yang memiliki bidang kekhususan, saya tidak bisa, memberikan bantuan gitu. Nah, di channel saya Terapis Autisme di YouTube maupun di fanpage Facebook, di TikTok maupun di, Instagram, saya banyak mengedukasi orang tua untuk lebih berdaya, untuk lebih memiliki sense of, eee, apa ya, berpikir kritis gitu. Karena dengan, banyaknya, informasi dan akses informasi yang sangat mudah, eee, akan membuat orang tua bingung. Eee, kita sadar betul bahwa dunia anak berkebutuhan khusus ini adalah satu market ya, satu market yang secara ekonomi buat siapapun itu berpeluang untuk, dijadikan lahan, nafkah. Dan itu tidak salah gitu ya. Semua orang boleh bekerja di, bidang apapun. Nah, sebagai market, orang tua itu harus pintar-pintar memilih, menseleksi, dan berpikir kritis atas apa yang akan mereka pilih. Karena pilihan mereka ini yang akan menentukan bagaimana, perkembangan anak, gitu ya. Eee, saya sudah mengajar dari 2002 dan saya membuka akses, belajar terapis autisme ini dari 2015. Beberapa anak yang saya temui itu ada yang sudah dewasa, 20 tahunan, ada yang sudah remaja. Jadi, eee, untuk orang tua yang baru, saya sudah memiliki, gambaran gitu ya. Walaupun, eee, itu tidak bisa jadi ultimat, prediksi terhadap apa yang akan terjadi terhadap anak bapak dan ibu. Tapi bisa jadi preventif. Jadi kalau apapun yang saya share itu untuk orang tua yang baru, jadikan itu preventif. Preventif pencegahan, supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama atau, untuk melakukan hal, yang sepatutnya dilakukan. Nah, dengan banyaknya informasi yang beredar dan kemudahan informasi gitu ya, mendapatkan informasi, eee, orang tua harus sadar betul bahwa mereka itu target, marketing gitu. Mau itu, hard marketing atau soft marketing gitu. Ada yang, soft marketing dengan saran yang, menjurus atau, eee, ada ucapan testimoni orang lain gitu ya, itu yang, meyakinkan. Nah, orang tua tidak boleh hanya berdasarkan testimoni atau berdasarkan, terlalu atau banyaknya orang yang mengikuti gitu ya. Karena, apa yang baik buat orang lain, kita semua tahu apa yang baik buat orang lain itu belum tentu baik buat kita, gitu. Tapi terkadang sebagai manusia kita akan merasa perlu melakukannya gitu. Jadi, apa saja yang harus orang tua lakukan dengan, situasi sekarang di mana digital, dengan mudahnya diakses, informasi dengan mudahnya diakses. Pertama, orang tua harus cek
and recheck and recheck and recheck gitu. Dicek lagi gitu. Eee, kalau ada satu fenomena, ada, orang tua lagi heboh dengan satu hal, cek jurnalnya, cek artikelnya, luangkan waktu, kasih waktu mungkin gini, 3 hari. Ada satu, metode baru dan semua orang melakukannya, lakukan, research ya, lakukan pendalaman materi selama 3 hari. Karena kan di Google kita bisa cari tahu gitu, artikel pendukungnya apa, eee, kemudian kalau ada jurnalnya dan dibahas seperti apa. Eee, kemudian kita akan rujuk ke anak kita. Anak kita, eee, sudah, tepat belum, udah saatnya belum dia untuk mengerjakan hal itu. Bisa jadi ya, satu metode itu saat ini anak ini belum belum mampu untuk diberikan, mungkin nanti. Atau saat ini tepat diberikan, tapi bersama dengan yang lain. Atau saat ini memang, tidak cocok sama sama anak itu, atau memang cocok gitu. Jadi kita harus, mendalami metodenya dulu, kita cross check dengan anak kita, kemudian baru kita cross check dengan diri kita. Apakah kita mampu secara waktu, mampu secara finansial, mampu secara energi, kalau pengetahuan menurut saya bisa bisa digali lebih lagi ya, sambil jalan kita belajar itu bisa, gitu. Tapi, finansial, energi, sama, waktu, kemudian mental juga itu yang, core utamanya gitu. Eee, saya akan ngambil contoh, fenomena pemberian aktivitas, kepada anak secara fisik gitu ya. Fenomena ini, menyebar ke hampir semua kota. Setelah saya melakukan pendalaman materi, jurnalnya ada, penelitiannya ada. Tapi isi penelitiannya itu untuk anak usia tertentu, gitu. Tidak, untuk semua, umur. Kalau kita bicara mengenai aktivitas fisik, maka kita akan, eee, berbicara itu lebih tepat untuk, atau dengan orang-orang yang, memiliki ilmunya seperti okupasi atau fisioterapi. Nah, sepengetahuan saya yang memang tidak banyak, ketika, badan kita ini pada usia tertentu melakukan aktivitas tertentu, maka dia akan membentuk, otot tertentu atau gerakan tertentu. Misalnya saya menggerakkan tangan saya seperti ini dalam jangka waktu 3 bulan, maka bentuknya akan seperti ini, gitu ya. Jadi, eee, akan terbentuk otot tertentu dan gerakan tertentu, itu maksud saya. Jadi kalau anak kita umur 7 tahun atau 13 tahun, pastinya dia sudah memiliki pola dan karakter gerak atau pola dan karakter ototnya sendiri, gitu. Kalau diberikan aktivitas yang, eee, baru, kemudian, eee, sedikit memaksa, maka akan terjadi, eee, penegangan. Karena, kalau anaknya menolak, maka secara, primitif, badan kita ini kan punya, eee, pertahanan diri sendiri. Kalau dia merasa tidak nyaman, kalau dia merasa tidak sesuai, maka otomatis, secara insting primitifnya dia akan mempertahankan diri. Mungkin ototnya akan tegang. Nah, kalau aktivitas fisik ini diberikan dengan, berulang, maka, eee, akan muncul, eee, akan muncul perasaan, yang kita tidak harapkan muncul gitu, ya.
Yang kita mau benerin anak ini supaya fokus, anak ini supaya bisa konsentrasi, supaya dia bisa lebih memahami pelajaran dan kita memberikan aktivitas fisik. Namun ketika dia tidak siap atau dia tidak memang, mengetahui apa yang terjadi dan usianya juga sudah besar, ada karakter fisiknya yang dia miliki tertentu ya, dan kita paksakan, maka akan muncul hal yang tidak kita harapkan. Karena ingat ya, anak ini berkebutuhan khusus, tapi perasaannya tidak berkebutuhan khusus. Artinya sama seperti kita, persis sama seperti kita gitu. Jadi kalau dia, ngerasa terancam, maka dia akan, tidak percaya lagi kepada orang di sekitarnya. Misalnya kalau saya terancam dengan, atau tidak nyaman dengan ayah saya gitu ya, maka saya tidak akan percaya lagi sama ayah saya. Kalau saya merasa terancam dengan ibu saya, maka saya tidak akan percaya lagi dengan ibu saya. Apakah perasaan itu yang kita inginkan? Dan apakah mungkin dengan anak ini memiliki perasaan tidak percaya, dia akan mau belajar dengan kita? Kalau terancam dan akan muncul perasaan lain yaitu takut, maka ini bisa bergulir ke arah psikologis gitu ya. Apakah yang itu yang kita inginkan? Kita harus, berpikir ulang di sana. Itu yang saya maksudkan dengan orang tua harus, melakukan pendalaman materi, research lebih terhadap satu pendekatan, satu metode gitu. Metodenya benar untuk usia tertentu, tapi di usia lain itu belum ada, eee, validitasnya, tidak ada signifikansi yang menunjukkan antara penelitian, untuk usia tertentu dengan usia lanjutannya gitu. Jadi hati-hati sekali. Kemudian ada juga fenomena di mana anak-anak diminta bicara. Semua orang tua ingin anaknya bicara, tapi apakah itu menjadi, satu capaian yang mutlak gitu ya? Karena kalau kita bicara capaian, capaian itu ada banyak gitu. Apakah berbicara itu adalah satu-satunya bentuk pencapaian, untuk anak gitu? Dan ketika kita bicara tentang capaian, apakah kita bicara tentang capaian anak ini atau capaian kita gitu? Bahwa kita menjadi orang tua yang baik mendidik anak, atau capaian anak itu sendiri, di mana dia bisa menjadi individu yang lebih mandiri. Karena di beberapa kasus, kalau anak itu tidak siap untuk diajarkan satu metode di mana dia diminta untuk berbicara, maka anak ini akan berhenti berbicara. Atau akan muncul gagap, atau akan muncul ketidakpercayaan diri, atau akan muncul ketakutan, atau akan muncul kemarahan. Gitu. Jadi untuk bisa memiliki kemampuan buat orang tua, kemampuan memilah mana yang tepat untuk anak adalah dengan belajar. Mau nggak mau memang dengan belajar. Dan harus bisa berpikir kritis dengan memulai bertanya, kenapa, kenapa, kenapa. Kenapa harus saya pakai metode ini? Kenapa itu cocok dengan anak saya? Kenapa saya harus, eee, memulainya sekarang dan bukan besok, gitu. Jadi, mulailah untuk berpikir lebih dalam lagi. Seperti saya bilang, saya memulai terapi autisme di 2015 dan sekarang 2024, berarti sudah lebih dari, sekitar 9 tahun ya. 9 tahun, orang-orang yang saya kenal 2015 dan sekarang itu, eee, banyak yang banyak yang masuk ke dalam
eee, arena mencoba. Mencoba ke sana, mencoba ke sini. Mencoba itu tidak apa-apa. Mencoba itu memang harus dalam jangka waktu tertentu. Tapi pastikan ketika kita mencoba, kita tahu apa yang kita lakukan. Kita tahu bahwa anak itu memang butuh berproses di sana, supaya tidak ada penyesalan. Gitu. Uh, karena apapun yang kita lakukan sekarang, uh, itu adalah pilihan kita untuk anak, bukan anak yang memilih. Jadi dibutuhkan tanggung jawab besar untuk menerima bahwa kondisi anak kita sekarang adalah tanggung jawab kita. Dan kondisi dia di 5 tahun ke depan juga tanggung jawab kita. Segitu share saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.